Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu Syekhul Kiram, Bapak dosen Dr. Ahmad Idafi, SPDI MPD, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmat dan Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kepada teman-teman semuanya yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keistiqomahannya dalam menuntut ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Arif Munanzar. Di sini saya akan memaparkan ataupun membahas materi mengenai manajemen dan ilmu tafsir ya. Mungkin akan dijelaskannya secara rinci ya, secara singkat saja. Jadi poin pertama yang akan saya bahas itu mengenai ilmu manajemennya. Manajemen ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, yang seperti kita udah ketahui ya, dari mulai semester 1, semester 2, bahkan semester 3 juga masih membahas ilmu manajemen. Jadi manajemen ini sebenarnya berasal dari bahasa Prancis kuno ya, manajemen, yang berarti seni melaksanakan ataupun mengatur ya. Itu menurut bahasa Prancis kuno ya. Adapun menurut bahasa Italia ya, dari kata bahasa Italia itu managere, yang berarti manager ya, berarti mengatur ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya manajemen adalah suatu tindakan seseorang yang mengatur, yang mengorganisasikan, yang merencanakan, yang mengevaluasi. Jadi mencakup keempat hal tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Tujuannya di mana? Bisa di lembaga, bisa di umum. Itu manajemen. Ya. Manajemen ini berarti adalah tugasnya seseorang yang mampu untuk melaksanakannya. Misalnya seorang pemimpin ya. Pemimpin itu harus bisa melaksanakan, harus bisa mengatur, harus bisa merencanakan, harus bisa memberikan suatu tindakan gitu kepada timnya gitu, kalau punya tim itu ya. Dikatakan juga ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma ta'lamun. Nah, bahwasanya dari isi artinya itu bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Maka dari itu seorang khalifah itu adalah seorang pemimpin. Dia itu harus siap dipimpin dan juga harus siap memimpin ya. Jadi mengatur, memimpin itu sebenarnya udah ada di dalam Al-Qur'an ya. Itu udah jelas sekali. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi perencanaan pendidikannya. Jadi fungsi ini ada beberapa fungsi ya, tapi saya akan menyebutkannya 3 saja. Jadi fungsi yang pertama itu adalah sebagai pedoman suatu pendidikan. Yang kedua itu agar sumber daya itu tidak boros. Yang ketiga itu memiliki tanggung jawab. Nah, ketiga aspek sebenarnya bukan 3 sih, tapi banyak ya. Cuman kalau dijelaskan lebih banyak itu makan waktu juga. Jadi ketiga aspek ini sebenarnya harus dimiliki ataupun dikuasai oleh seorang manajer gitu. Dia itu harus mampu menjadi pedoman pelaksanaannya. Jadi yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu adalah suatu pedoman gitu, bisa diikuti gitu, karena dia itu sebagai pemimpin. Yang kedua, menghindari pemborosan sumber daya. Nah, jadi ketika kita mengatur, ketika kita merencanakan bagaimana caranya sumber daya yang kita kelola itu efektif gitu, tidak boros gitu. Ketiga itu tanggung jawab. Tentunya sebagai pemimpin, sebagai manajer itu harus mampu bertanggung jawab atas perilaku dan tindakannya. Terus ada juga ya mengenai perencanaan dari dimensi waktu, ada perencanaan dimensi jenis. Kalau dimensi waktu berarti perencanaan dalam jangka panjang.
Terus yang kedua dalam jangka tengah, yang ketiga itu dalam jangka pendek ya gitu. Yang ketiga itu yang selanjutnya perencanaan dimensi jenis ya, ada dari atas ke bawah, ada dari bawah ke atas, ada juga yang miring gitu ya, miring ke samping gitu, dan ada juga yang terakhir itu dari bawah ke atas ataupun dari bawah ke yang dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah, jadi campur gitu ya itunya. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu mengenai ilmu kurikulum. Ilmu kurikulum ini sebenarnya tidak akan terpisahkan dengan manajemen ya, karena manajemen kurikulum itu sebenarnya udah sepaket gitu ya kalau dikatakan ini mah. Jadi ilmu manajemen itu tadi ya yang sudah dijelaskan, sekarang itu kurikulum. Nah, arti kurikulum ini dalam apa artinya itu berasal dari bahasa Yunani ya, kurir yang berarti pelari, kurir ya, kurir yang berarti pelari ataupun tempat berpacu ya. Seperti kita nih, kita umat Islam pastinya tentunya memiliki pedoman hidup ya, seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ya, ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Alkitab ataupun Al-Quran itu sudah tidak ada keraguan lagi di dalamnya, petunjuk bagi siapa? Hudal lil muttaqin, mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kitab Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia ataupun orang-orang yang bertakwa. Di dalam lembaga pendidikan juga tentunya memiliki memiliki kurikulum ataupun tempat pelari ataupun tempat berpacu. Ketika kita sebagai di suatu pendidikan, kita juga membutuhkan yang namanya pacuan ataupun pedoman gitu, agar segala sesuatu yang kita kerjakan itu sesuai dengan kriteria dan supaya bisa tujuan kita itu maksimal gitu ya. Ada 3 konsep ya mengenai kurikulum ini. Pertama, sebagai substansi ataupun suatu kurikulum yang dipandang orang sebagai suatu rencana ya. Jadi kurikulum ini adalah suatu perencanaan juga tentunya. Terus yang kedua sebagai sistem baik itu sistem lingkungan, sistem pendidikan ataupun sistem masyarakat ataupun khalayak khalayak umum gitu ya. Itu. Nah, itu ya konsep daripada perencanaan. Nah, yang selanjutnya itu ada menurut Rusman ya, bahwa ada beberapa perencanaan ya ataupun kriteria ya. Yang pertama harus produktivitas. Jadi rencana yang kita itu harus harus masuk akal, harus bisa dicerna, harus bisa harus sesuai dengan dengan tingkat sumber-sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Jadi ketika kita ingin merencanakan suatu sistem apapun itu harus produktivitas gitu, harus secara benar-benar gitu ya, harus secara sungguh-sungguh. Yang kedua itu ada demokratis. Nah, dilaksanakannya ataupun dilakukannya suatu rencana itu harus diadakannya dengan secara kerjasama. Kita harus kerjasama nih, jangan sampai saling mengandalkan, tapi kita bangun kerjasama untuk membentuk suatu rencana itu agar sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Ketiga itu ada komparatif, itu mencakupnya luas, bahwasanya rencana kita itu bukan hanya internal gitu, tapi juga eksternal juga itu perlu. Terus yang keempat itu adalah ada efektivitas. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan bahan yang ada, bagaimana caranya kita memanfaatkan sistem yang sebenarnya udah kita buat gitu ya, agar lebih efektif gitu, agar waktunya juga tidak kalau bahasa kita mah ngaret gitu ya, supaya benar-benar terperinci gitu. Yang selanjutnya itu adalah lebih ke visi misi gitu, apa yang kita tuju, apa yang kita capai itu harus sesuai dengan visi misi. Sebenarnya
sebelum kita melakukan sesuatu kita harus memiliki visi ataupun misi. Agar apa? Agar menjadi motivasi. Misalnya kita akan merencanakan pendidikan, nah di tahun 2000 sekian kita akan sekian, kita akan ini. Nah berarti itu yang harus kita arahkan. Nah seperti itu. Selanjutnya ada juga ya pembahasan mengenai sejarah pembiayaan pendidikannya dalam Islam. Jadi kalau kita berbicara sejarah, dulu itu ada sejarah ada sejarah para sahabat Rasul mengenai pembiayaan pendidikan Islam. Jadi Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu memberikan biaya kepada orang yang imam sholat berjamaah, kepada muazin yaitu, dan kepada masyarakat yang memang memiliki tugas-tugas tertentu gitu. Nah uangnya itu dari mana? Ya uangnya itu dari sumber daya ataupun sumber negara kayak gitu. Nah di dalam Quran surat Al-Furqan juga dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Seperti itu ya. Jadi ketika kita artinya tuh ketika berinfak itu jangan berlebihan gitu. Jadi harus sesuai dengan standar gitu ya. Jadi infak mereka itu tidak berlebihan dan juga tidak kikir, tapi pertengahan gitu, sesuai dengan porsi apa yang dilaksanakan kayak gitu. Adapun problematika ya dalam pembiayaan itu seperti yang kita sudah ketahui ya bahwasanya ini harus diberantas ataupun harus dipecahkan gitu. Bagaimana ini harus bisa lebih maju lagi gitu. Yang pertama problematikanya itu terbatasnya sumber daya yang digali, yang kedua SDM yang kurang memadai, dan yang ketiga itu daya dukung masyarakat itu kurang. Jadi sebenarnya masyarakat itu tuh perlu benar-benar harus mendorong kepada kita gitu sebagai pelaksana gitu, agar suatu perencanaan itu bisa efektif berjalan gitu. Yang selanjutnya itu ada administrasi ya. Administrasi itu adalah usaha kegiatan yang berkaitan dengan suatu kebijakan di dalam perusahaan ataupun pendidikan. Jadi sebenarnya administrasi ini banyak ya, bukan hanya administrasi perkantoran, tapi banyak, ada administrasi kependudukan, keuangan, lingkungan, masyarakat, perkantoran, pembangunan, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Jadi ada di dalam Quran ya, di dalam Quran itu dijelaskan bahwa wa innaka la'ala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamu ma taf'alun. Jadi dijelaskan bahwa para malaikat juga mengawasi suatu pekerjaan manusia gitu. Ketika kita melakukan sesuatu, maka di situ malaikat pun mengawasi kita ya. Jangan sampai, makanya kita sebagai pemimpin, sebagai manajer ya harus berlaku adil gitu. Supaya apa? Supaya kita juga tidak bisa dilihat orang yang kurang baik gitu ya. Kita juga ingin dipandang sebagai orang yang baik gitu. Maka dari itu kita harus bisa berperilaku yang jujur seperti panutan kita ya Rasulullah SAW. Selanjutnya itu ada manajemen ketenagaan pendidikan. Oh iya, harusnya ini yang poin yang ketiga ya, tapi nggak apa-apa. Jadi manajemen ketenagaan pendidikan itu adalah suatu proses pengelolaan terhadap pendidik dan kependidikannya. Jadi ketenagakerjaan ini ketenagapendidikan ini adalah sistem yang bagaimana suatu pendidikan itu
bisa mengangkat kualitas pendidikannya gitu, seperti itu. Dalam konsep Islam, perencanaan ini terdapat ya di dalam Quran surat Al-Insyirah ya, ayat 7 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Jadi artinya itu, kerjakanlah sungguh-sungguh ya. Apabila kamu mengerjakan sesuatu, kerjakanlah sungguh-sungguh, dan ketika kita ingin beralih ke urusan yang lain gitu, itu juga harus sungguh-sungguh gitu. Dengan apa ya? Kita dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha, maka tentu kita harus tawakal Allah, tawakal kepada Allah. Maka itu ya akan yang lebih baik bagi kita. Terus yang selanjutnya itu ada jenis tenaga pendidikannya. Ada tenaga struktural, ada tenaga fungsional, ada juga tenaga teknisnya. Jadi tenaga struktural itu adalah ya struktur gitu, teratur dari mulai atasan sampai bawah, itu harus benar-benar teratur. Agar apa? Agar perencanaan kita itu tidak bertele-tele gitu dari sistem pelaksanaannya, agar teratur. Karena itu fungsional. Jadi setelah kita adanya tenaga struktural, pasti fungsi ini yang lebih utamanya. Jadi ketenagakerjaan ini, ketenagaan kependidikan ini fungsinya untuk apa? Di suatu lembaga ini fungsinya untuk apa? Ya tentunya sama-sama untuk bertujuan untuk mengembangkan ataupun menjadikan pendidikan ini yang lebih baik, kita lebih maju lagi dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Adapun teknis ini hampir sama, namun teknis ini adalah lebih ke cara gitu ya. Biasanya cara ini adalah cara yang bukan standar ya, tapi lebih ke cara cepatnya gitu, teknis cepatnya.